Nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyain wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas adalah keluarga berencana, sterilisasi, dan menstruasi regulation. Perkenalkan, nama saya Soleka yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, yaitu ada Kasiti Rialin Goivi dan Kak Hakiki Nurjana. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk penyampaian dan penyajian materi, yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian keluarga berencana atau yang biasa kita bilang dengan KB. Istilah keluarga berencana KB merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang family planning, yang dalam pelaksanaannya di negara-negara barat mencakup dua macam metode, yaitu ada metode planning parenthood dan birth control. Oke. Yang planning parenthood dalam pelaksanaan metode ini menitik berat tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Birth control, penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarakkan kelahiran sesuai dengan situasi dan kondisi suami istri. Nah, pengertian secara umum tentang keluarga berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Sedangkan pengertian khusus keluarga berencana atau yang biasa kita bilang dengan KB ialah dalam kehidupan sehari-hari pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan bertemunya antara sel mani laki-laki dengan sel telur perempuan. Oke Habibi, alhamdulillah, assalama. Aku lagi ngajar sayang, Midu lagi belajar juga. I love you Habib Albi. Met sarapan. Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keluarga berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dengan menerima dan mempraktekkan gagasan keluarga kecil yang potensial dan bahagia. Yang kedua, ada pengertian tentang sterilisasi. Nah, sterilisasi menurut KBBI adalah dalam istilah kimia, perlakuan untuk menyajikan suatu bahan atau benda bebas di mikroorganisme dengan cara pemanasan, penyinaran, atau dengan zat kimia untuk mematikan mikroorganisme hidup. Sedangkan dalam istilah biologi adalah perlakuan untuk meniadakan kesanggupan berkembangbiakan pada manusia atau hewan dengan menghilangkan alat kelamin atau menghambat fungsinya. Sterilisasi jika dilakukan oleh laki-laki itu disebutnya dengan vasektomi atau past ligation, yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran atau pembuluh yang menghubungkan testi pabrik sperma dengan kelenjar prostat, sehingga sperma tidak dapat mengalir keluar uretra. Sedangkan sterilisasi pada perempuan disebut tubektomi atau tubal ligation. Tubektomi adalah tindakan oklusi atau pengambilan sebagian saluran telur wanita untuk mencegah proses fertilisasi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa sterilisasi adalah suatu metode kontrasepsi permanen, yaitu memandulkan laki-laki atau wanita dengan jalan operasi pada umumnya
agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi sendiri dalam Islam itu dikenal dengan al-kisah. Nah, yang ketiga ada pengertian tentang menstrual regulation. Apa sih itu pada hakikatnya? Menstrual regulation atau abortus pro facto criminalis, yaitu abortus yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau disebabkan bukan persoalan kesehatan medis, tetapi lebih disebabkan oleh permintaan pasien dengan alasan-alasan tertentu, seperti faktor ekonomi, menjaga kecantikan, kekhawatiran, sanksi moral, dan lain sebagainya. Menstrual regulation yaitu dengan menyedot semacam kayak alat penghisap debu yang biasa, tetapi 2 kali lebih kuat. Dan dapat disimpulkan bahwa menstrual regulation ialah pengaturan menstruasi atau haid pada wanita yang terlambat datang bulan dengan maksud menggugurkan kandungan wanita yang mulai mengandung. Baik, akan dilanjutkan oleh materi kedua. Kiki. Baiklah, saya Harfi Nurjana akan melanjutkan presentasinya. 2. Tujuan KB. Tujuan KB terbagi 2, yaitu yang pertama, tujuan demografis, yaitu menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Maka semakin sedikit jumlah penduduk di suatu negara, maka mudah pula pengaturan penduduk di negara tersebut. Dan semakin mudah pula untuk mencapai keluarga sejahtera dan bahagia, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, tujuan normatif, yaitu menciptakan suatu norma di tengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk berkeluarga kecil dengan moto 2 anak lebih baik 3 orang, stop. Laki-laki, perempuan sama saja. Hal tersebut dapat melembaga dan menimbulkan rasa bangga dengan jumlah keluarga yang relatif kecil, yaitu catur warga negara atau panca warga negara. Selain itu, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi ibu untuk melaksanakan kegiatan yang lebih bermanfaat, tidak hanya mengurusi anak dan melupakan kewajiban lainnya. Ada beberapa konsep dalam KB. Tujuannya sebagai berikut. A. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, mengatur kehamilan atau kelahiran sesuai dengan kemampuan manusia yang terbatas. Lalu, terpeliharanya keselamatan jiwa, jasmani, dan rohani, serta tersedianya pendidikan anak. Yang keempat, terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencakupi kebutuhan hidup dan keluarganya. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang harkat dan tanggung jawab keluarga secara khusus program keluarga maupun berencana. Yang pertama, bertujuannya agar orang tua dapat memahami dan menyadari bahwa keuntungan berkeluarga berpengaruh besar keluarganya terhadap kesejahteraan keluarga baik, pangan, dan gizi, kesehatan dan pendidikan, perumahan, serta kesempatan kerja. Yang B, manfaat pengaturan penjarakan kehamilan. Pentingnya kesejahteraan hidup melalui pembentukan keluarga kecil. Yang D, agar orang tua dapat memahami dan menyadari tentang perubahan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga, yaitu tentang
istinbat hukum. Jadi dalam materi ini ada penetapan hukum. Yang pertama tentang KB, itu ada dua pendapat menurut Yusuf Al-Qaradawi sama menurut Abdullah bin Baz. Yang pertama itu menurut Yusuf Al-Qaradawi. Di sini Yusuf Al-Qaradawi meninjau atau melihat dari hadis Nabi yang berbunyi kunna na'zilu wal Qur'anu yang yunzil. Nah, di sini menurut Yusuf Al-Qaradawi, KB diperbolehkan dengan dasar kebolehan praktek azal yang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad. Membolehkan keluarga berencana dengan dasar kebolehan azal karena tidak ada nas yang mengharamkan dan memakruhkannya. Hukum keluarga berencana yang disandarkan dengan hukum azal adalah mubah atau boleh. Itu berlandaskan dengan hadis Nabi yang ada di riwayat Bukhari Muslim. Dan yang kedua itu menurut Abdullah bin Baz. Menurut Abdullah bin Baz, KB tidak apa-apa atau boleh memakai alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran agar menghindari kemudaratan. Membolehkan keluarga berencana dengan alasannya itu dengan memakai alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran agar menghindari kemudaratan. Hukum keluarga berencana yang disandarkan dengan hukum azal merupakan dengan cara yang sudah ada seperti pil, kondom, dan lainnya. Pada dasarnya adalah haram. Haramkan KB dengan landasan hadis Nabi yang ada di bawah ini, yaitu tazawwajul waduda al walad fa inni mukatsirun bikumul umam. Itu berlandaskan hadis Nabi yang telah disebutkan. Nah, di situ artinya itu nikahilah perempuan yang menyukai dan dapat menerima anak banyak, karena seharusnya aku berbangga dengan sebab kamu berkenan di antara umat. Itu menurut Abdullah bin Baz. Selanjutnya itu sterilisasi sebagai alat kontrasepsi KB yang dilakukan dengan memotong saluran rahim perempuan atau ovum agar tidak bisa mengandung atau memiliki keturunan lagi. Hal ini berakibat terjadinya kemandulan tetap. Oleh sebab itu, Islam melarang secara mutlak akan sterilisasi ini, baik pada laki-laki maupun perempuan, karena mengakibatkan tidak dapat memiliki anak keturunan lagi. Ini Quran Surat Al-An'am ayat 1 dan Quran Surat Al-Isra ayat 31. Dari beberapa ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Islam melarang secara mutlak dan mengharamkan adanya sterilisasi, baik dari syarat, teknik, waktu pelaksanaan kelewat, Kak. Dan selanjutnya itu para fuqaha telah sepakat mengatakan bahwa menstrual regulation adalah haram, tidak boleh dilakukan karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawanya. Ulama yang membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan adalah Muhammad Romli dalam kitabnya Al-Nihayah dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Adapun ulama yaitu Abu Hanifah yang memandang hukumnya makruh dengan alasan karena janin masih sedang mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, ulama yang mengharamkan aborsi sebelum ditiupkan roh antara lain adalah Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Tuhfah, Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Syekh Saltut dalam kitabnya Al-Fatawa. Itu istinbat hukum tentang KB, sterilisasi, dan menstrual regulation. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada kakak-kakak materi yang sudah menjelaskan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Arumsari. Izin bertanya boleh, Kak? Ya, silakan Kak Winda. Pertama, izin bertanya. Dilihat dari tadi yang di makalah, berarti apakah Allah itu benar-benar nyiptain manusia itu dengan kemampuan syahwat yang terbatas gitu, Kak? Padahal Allah itu udah mention juga di beberapa ayat, di beberapa hadis juga Nabi bilang kalau Nabi itu lebih suka umat yang banyak, lebih suka keluarga tuh yang banyak anaknya. Itu lebih mulia, itu lebih terpandang. Tapi kenapa
di makalah kakak tadi bilangnya kalau biar kita tuh bilangnya tuh manusia tuh punya kemampuan yang terbatas gitu. Berarti emang kita yang membatas-batasinya apa emang ada tujuan lain Allah gituin kemampuan kita terbatas. Oh, kita cuma punya anak tuh sebaiknya tuh begini. Kalau punya anak setiap tahun tuh nggak baik gitu atau gimana? Pertanyaan yang kedua, KB itu kan berarti secara nggak langsung itu menggugurkan anak ya, Kak. Berarti kalau kayak gini nanti bakalan ada hukum-hukum lain yang bakalan konteksnya tuh sama. Misalkan gini, misalkan nauzubillah min zalik, ada orang yang hamil di luar nikah sedangkan keadaannya masih pelajar gitu. Terus bilang, aku mau menggugurkan anak karena alasan aku mulia, karena aku mau meneruskan perjuangan jihad dalam ilmu gitu. Aku nggak mau punya anak dulu, aku mau jihad dulu, aku mau kegiatan ini. Niatnya mulia, tapi lewat cara yang menggugurkan anak. Terus mereka itu beralih, KB juga menggugurkan anak dan itu sah-sah aja. Ulama ada yang memperbolehkan, berarti aku diperbolehkan dong. Kalau kayak gitu gimana nanti konteksnya, Kak? Terus yang ketiga, berarti intinya KB itu menitik beratkan kemerdekaan ibu bukan sih, Kak? Kayak misalkan kalau punya anak tiap tahun tuh ibu tuh nggak merdeka gitu, nggak bisa sembari dakwah nanti karena anaknya banyak lah, nggak bisa sembari ngajar karena anaknya banyak, sibuk ngurusin anak. Berarti inti dari KB-nya tuh kayak begitu. Landasan yang membuat para ulama itu memperbolehkan KB itu kayak gitu atau bagaimana, Kak? Terus yang keempat, mengapa hadis yang tadi kakak pakai itu diperbolehkannya KB itu justru kayak seakan-akan bertolak belakang gitu dengan keinginan Nabi. Nabi itu kan pengennya umatnya itu kan punya anak banyak gitu kan. Tapi kenapa yang di situ seakan-akan ya udahlah nggak apa-apa punya anak sedikit gitu. Terus kalau seandainya kayak gitu, dalil yang paling hujahnya tuh yang mana? Yang harus kita pegangnya itu gimana? Dan apa alasan Nabi itu sampai ngomong kayak gitu di saat yang itu, yang tentang tadi? Terus apa alasannya Nabi juga ngomong kalau Nabi itu suka umatnya yang banyak gitu. Terus yang kelima terakhir, kenapa ulama itu memperbolehkan KB padahal kalau dilihat dari sisi negatif dan positifnya, sebenarnya banyakkan sisi negatifnya untuk tubuh. Kayak Khomer aja kan, Khomer itu ada baiknya, Khomer itu ada buruknya. Tapi karena Khomer itu banyak buruknya, akhirnya sama Allah diharamin. Berarti otomatis bisa dong KB itu ngambil dari dasar hukum yang Khomer itu atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Terima kasih Kak Winda atas pertanyaannya. Untuk kakak-kakak pemateri, apakah ada yang ingin jawab? Oh iya, sebelumnya saya ingin jawab yang pertanyaan yang kedua, yang tentang KB menggugurkan. Yang seperti yang tadi saya bilang, Kak, yang di materi bahwa KB itu bukan menggugurkan, tetapi KB itu lebih kayak jarak, adanya jarak. Dan gini loh, setiap anak itu kenapa emang Nabi kan ya, ini mungkin keseluruhan kali ya, Nabi itu kan emang kayak katanya kan banyak anak banyak rezeki, tetapi ketika kita tidak mencukupinya, itu kan setiap orang itu kan kayak memiliki haknya. Ketika kita nggak mencukupi hak tersebut, hak anak tersebut, sama aja kita zolim dong, Kak. Terus materi yang menambah yang ini atau kakak-kakak yang lainnya?
Kak Eka, maaf Kak, apa boleh di ini nggak Kak? Maksudnya diperinci lagi gitu, intinya yang Kak Winda tanya tuh seperti apa gitu Kak? Kasih Kak. Ya tadi Kak Winda agak panjang. Jadi Iya, yang dari ini semua Eka pertanyaan. tangkap ya. Jadi yang Eka tangkap itu KB itu kan menggugurkan anak gitu. Apa alasannya kenapa KB itu menggugurkan anak? Kan begitu Kak Winda? Tuh. Terus yang ketiga itu apakah adanya KB itu untuk intinya tuh yang KB itu memerdekakan seorang perempuan atau ibu. Nah, terus yang keempat itu hadis yang dipakaikan bahwa Rasulullah itu menyukai, maksudnya apa ya, banyak apa orang gitu, menyukai banyak anak. Dalil yang hujahnya itunya apa? Dan yang ketiga, mengapa ulama itu memperbolehkan KB? Ayo dijawab. Siapa lagi yang mau tanya? Mungkin Eka nambahin sedikit ya Kak Winda ya. Kan pendapat hukum Islam tentang KB itu secara prinsipal itu kan sebenarnya dapat diterima ya oleh Islam. Bahkan KB itu atau keluarga berencana itu dengan maksud menciptakan keluarga yang sejahtera tuh yang tadi. Mengapa sih menggugurkan? Sebenarnya itu bukan menggugurkan. Jadi KB itu menciptakan keluarga yang sejahtera, yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang sangat tangguh atau yang sangat sejalan gitu loh dengan tujuan syariat Islam gitu kan, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya gitu. Dan selain itu juga KB juga memiliki sejumlah manfaat Kak sebenarnya. Ya emang ada sisi pro dan kontranya pasti, tapi memiliki manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudorotan. Nah, para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa KB yang disebabkan syariat adalah suatu usaha atau pengaturan menjarakan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi. Nah, seperti itu. Karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan maslahat keluarga gitu. Makanya kan tadi dijelasin sama Kak Alin ya, kalau nggak salah arti di sini KB mempunyai arti sama dengan takzim al-nas, pengaturan keturunan, bukan pembatas keturunan gitu. Kak Eka, aku boleh menambahkan sedikit gak? Oh boleh banget, mau mana? Ya, jadi di sini yang dimaksud Kak Eka tuh benar. Sebenarnya kita harus tahu konteksnya ya, antara menggugurkan dan menjarakan. Kalau menggugurkan ketika embrio itu sudah menjadi antara embrio dan ovum telah disatukan dan itu sudah menjadi janin. Nah, ketika itu kita udah tahu nih, ada walaupun umurnya masih 4 bulan, nah walaupun belum kelihatan jadi janin, setidaknya udah terbentuk nyawa gitu. Itu kalau dimatikan namanya baru digugurin. Tapi berbeda dengan KB. Kalau KB kan sebelum ada pembentukan, ini juga masuk ke dalam ilmu fikih ya. Jadi sebelum dalam pembentukan embrio dan ovum itu disatukan, jadi KB itu kenapa kan ada dua, ada yang kan kalau pil itu kan makanya harus terus meneruskan setiap hari. Kalau yang pil itu misalnya ada yang 3 bulan, yang sebulan, tergantung maunya gimana. Jadi lebih kayak bukan menjembat sih, jadi kayak buat agar gak nyelos aja gitu antara ovum dan embrionya gitu, biar tidak terbentuk anak. Bukan berarti itu menggugurkan, karena mau ke yang dibilang sama Kak Eka benar, itu buat menjarakkan antara anak-anak gitu kan, nggak mungkin kan ya cuman beda, misalkan ada tuh kan mungkin di lingkungan kakak-kakak ada yang tetangganya ada misalkan beliau tuh emang nggak KB gitu, akhirnya cuman jeda
8 bulan, 9 bulan itu udah ada yang udah hamil lagi karena mungkin karena nggak KB. Tujuan kita di sini Islam itu tidak pernah memberatkan Islam itu tidak pernah memberatkan gitu. Ketika kita tuh nggak bisa yang namanya mengambil suatu permasalahan di dalam satu sudut pandang, karena di sini konteksnya KB itu emang dalam ilmu kedokteran ya, itu kan karena dia sifatnya kimia, zat kimia itu berbahaya buat jangka mungkin kapan gitu kan. Terus dalam pendarahan haid itu menggumpal, karena kan ketika kita melaksanakan KB itu kan haid itu apalagi yang suntik ya, itu enggak haid gitu kan, misalkan enggak beraturan gitu. Mungkin di dalam konteks kesehatan emang ada mudaratnya. Sebenarnya di dunia ini itu pasti memiliki sisi baik dan buruknya masing-masing. Jadi tergantung kita menilainya gitu. Enggak tergantung sih, maksudnya ada yang banyak, ada yang sedikit keburukannya. Nah, di sini konteksnya KB itu karena di sini tuh udah banyak makin ke sini tuh udah banyak gitu ya. Maksudnya manusia tuh udah banyak gitu. Dan jadi pemerintah itu lebih tepatnya menganjurkan kepada rakyatnya tuh buat menjarakan antara anak gitu. Lebih baik 2 anak aja gitu kan, Kak, gitu. Dan kalaupun sebenarnya nggak wajib harus 2 anak sih, itu mah tergantung kitanya aja. Maksudnya tergantung pihak antara suami dan istri aja gitu. Mungkin tujuan pemerintah ini agar tidak memperbanyak itulah. Apalagi kan Indonesia kan padat banget tuh penduduknya. Jadi lebih diituin aja sih gitu. Jadi bukan berarti emang setiap ulama juga memiliki pendapat yang masing-masing, bahkan bukan ulama saja kan, kita orang-orang yang maksudnya yang masih awam pun memiliki pendapat masing-masing terkait suatu hal gitu. KB pun sama gitu. Jadi Islam tidak pernah memberatkan hal seperti itu gitu. Dan di sini hukumnya sih mubah sih. Kalau aku baca dari makalah di sini hukumnya mubah gitu. Jadi ya tujuannya itu sih, lebih banyak tujuannya kalau menurut aku kayak antara jarak gitu antara anak. Terus kan emang benar setiap anak memiliki rezekinya masing-masing gitu kan, tapi lebih berjarak aja sih gitu. Itu mungkin pendapat aku, Kak. Mungkin Ibu dosen dan teman-teman ada yang ingin menambahkan. Terima Mungkin kasih. Kak Winda, makasih untuk Kak Wilda. Hamidah mau izin menambahkan, boleh, Kak? Masya Allah, boleh Kak Hamidah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin teman-teman. Jadi tentunya anggapan saya ini dari dari pemahaman teman-teman dan yang ada di makalah juga. Tapi sebelum saya ingin mengemukakan pendapat saya ingin bertanya dulu kepada pemakalah. Di sini itu kan yang dibahas itu ada 3 konsep ya. Jadi ibaratnya itu ada planning family, nah di dalamnya itu kan ada sentralisasi ya. Terus kemudian ada menstrual regulation, dan yang terakhir adalah keluarga berencana. Nah, apakah 3 ini itu masuk ke dalam pembahasan atau tidak, atau hanya sub pembahasan aja? Karena kalau misalkan kita lihat ya, aku khawatirnya teman-teman ini kan tadi ada yang beranggapan bahwasanya KB ini adalah menggugurkan anak atau membatasi anak dengan tidak mau melahirkan anak lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang Hamidah perhatikan di sini adalah antara konsep KB dengan sentralisasi dan menstrual regulation itu berbeda. Jadi kalau KB itu adalah jarak yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Wilda. Jadi mengatur jangka waktu kelahiran, kayak misalkan 2 tahun atau apa gitu. Makanya jangan heran teman-teman ketika ada kakak kita atau mungkin ibu kita yang masih bisa melahirkan, itu kakak kita deh mungkin ya, yang misalkan tahun kemarin itu baru melahirkan gitu. Nah, terus ketika dia periksa ke dokter dan lain sebagainya, itu pasti para dokter menyarankan untuk ibu kemarin baru ngelahirin, mohon maaf
mungkin boleh dipending dulu dengan KB atau apa. Karena memang ini adalah fungsi KB ini tadi fungsinya sebagai kesejahteraan, baik mungkin dari keluarga itu sendiri maupun dari negara gitu. Kemudian kalau misalkan untuk pengguguran dan lain sebagainya, jangan sampai kita miskonsepsi ini tidak ada dalam KB ya. Kalau untuk pengguguran dan sebagainya yang Hamidah baca di sininya itu masuk ke dalam kayak misalkan yang menstrual regulation. Di sini yang dimaksud adalah wanita yang terlambat datang bulan dengan maksud menggugurkan kandungan wanita yang mulai mengandung. Nah, di sini. Jadi teman-teman jangan sampai kedistrak sama pengertian yang KB. Kemudian di sini juga ada yang kedua yaitu sentralisasi, yaitu menghilangkan alat kelamin atau menghambat fungsinya. Jadi alat kelamin itu gimana caranya ya biar diperlambat fungsinya. Jadi operasi pemutusan atau pengikatan saluran pembuluh yang menghubungkan testis dan lain sebagainya sehingga sperma itu tidak dapat mengalir keluar penis. Gitu. Nah, ini adalah tindakan oklusi pengambilan sebagian saluran telur wanita dan lain sebagainya. Nah, metode ini permanen, yaitu memandulkan laki-laki atau wanita dengan jalan operasi agar tidak bisa menghasilkan keturunan. Seperti itu. Jadi beda dengan tadi konsepnya yang KB itu. Karena kalau KB pun kita udah ini ya udah banyak yang menggunakan juga di Indonesia. Jadi pada dasarnya KB ini mungkin banyak ikhtilaf juga gitu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak gitu. Tapi pada dasarnya menurut jumhur ulama itu dibolehkan karena yang tadi disebutkan Wilda ada mafsadat, ada maslahat. Ada kerusakan, ada juga maslahat atau kesejahteraan. Maka fungsinya ini lebih besar juga untuk kemaslahatan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bisa dikondisikan gitu. Kayak misalkan tadi KB itu karena memang untuk mengatur jarak waktu gitu, bukan alasan yang pribadi atau alasan yang diada-adakan. Mungkin seperti itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, boleh dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kakak Pemakala, izin menanggapi dari pertanyaannya Kak Winda terkait dalil masih boleh Kak? Iya, baik Kak Sandi. Iya, izin Kak Winda, perkenalkan saya Cindy Nabila Putri, ingin menyanggah dari konteksnya Kak Winda tadi, ada nggak dalil gitu ya. Jadi kalau misalkan, ini aku ngambil dari kitabnya Profesor Dr. Andes Haji Masfuk Zuhdi yang tentang masail fikih. Kita lihat dari hukum Islam atau kaidah fikihnya, yaitu menyatakan bahwa al-aslu fil asya'i wal af'ali al-ibahatu hatta yadulu ad-dalil ala tahrimiha. Jadi pada dasarnya segala sesuatu atau perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya itu Kak. Nah, jadi pada dasarnya Islam itu membolehkan orang untuk melakukan KB gitu. Bahkan kadang-kadang hukum KB itu bisa berubah juga menjadi yang tadinya boleh, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, makruh, dan haram juga gitu. Seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam kan, yang hukumnya asalnya juga mubah. Nah, terus yang bisa mempengaruhi itu gara-gara dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, Kak. Jadi kita harus memperhatikan zaman. Dari zaman awalnya dulu kayak gimana, sekarang gimana, mungkin yang masyarakatnya semakin meningkat gitu ya, semakin bertambahnya waktu, maka kan masyarakat makin banyak juga populasinya gitu kan, Kak. Terus kalau misalkan seorang muslim melaksanakan KB dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi, misalnya ber-KB untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran, atau untuk menjaga kesehatan, kesegaran, atau kelangsingan badan si ibu, itu hukumnya boleh. Tetapi kalau seorang ber-KB di samping punya motivasi yang bersifat pribadi, seperti kesejahteraan keluarga, contohnya kayak, bentar Kak. Seperti untuk kesejahteraan masyarakat negara, maka hukumnya bisa menjadi sunnah atau wajib. Jadi tergantung pada keadaan masyarakat dan negara tersebut. Terus kalau misalkan
hukumnya KB itu bisa menjadi makruh juga bagi pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan si istri. Padahal suami istri tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk mempunyai keturunan. Hukum ber-KB juga menjadi haram. Ini yang haramnya apabila orang melaksanakan KB dengan cara yang bertentangan dengan norma agama. Misalkan dengan cara vasektomi atau sterilisasi suami dan abortus atau pengguguran. Terus kalau misalkan ayat Qur'annya itu di An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, dan hendaklah orang-orang yang merasa khawatir kalau mereka meninggalkan di belakang mereka anak cucu yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan yang benar. Di ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah menghendaki jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang kalau kita sudah meninggalkan di dunia yang fana ini menjadi umat dan bangsa yang lemah. Karena itu kita harus bertakwa kepada Allah dan menyesuaikan perbuatan kita dengan ucapan yang telah diikrarkan. Kita telah ikrar kepada Allah bahwa kita akan membangun masyarakat dan negara dalam segala bidang material dan spiritual untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dan juga diridhoi sama Allah kan. Dan salah satu caranya itu untuk mencapai tujuan tersebut ya dengan melakukan KB gitu, Kak. Makasih Kak Cindy atas Ya, tambahannya. sama-sama, Mungkin Kak. Eka mau nambahin sedikit yang dari Kak Cindy tadi. Jadi gini, karena hukum itu bisa dirubah sesuai dengan situasi ya. Situasi dan kondisi, situasi, kondisi dan individu muslim yang bersangkutan. Ya, betul. Selain juga memperhatikan perubahan zaman, tetap dan gini, hukum bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan. Selain juga memperhatikan perubahan zaman, tempat, dan keadaan masyarakat, hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum Islam kan yang bunyinya hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, atau keadaannya kan kayak gitu. Terus karena kan pada zaman Nabi kayak alat kontrasepsi keluarga berencana gitu, itu tuh belum ada atau nggak dikenal. Yang ada hanya az. Dari hukum asalnya az itu menuju kepada hukum tentunya sudah mengalami banyak perubahan kan. Perubahan suatu hukum ijtihad itu berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh fuqaha, ahli hukum fikih atau usuliyah, ahli usul fikih yang diantaranya hukum itu berputar atau bergantung pada ada atau tidak adanya ilat gitu. Jadi kan dulu mah zaman Nabi sih nggak ada yang namanya KB itu nggak ada gitu. Tapi istilahnya ada al-khisah gitu. Dan jadi yang Eka simpulin dari tadi itu, yang Eka simpulkan, jadi keluarga berencana itu bukan berarti merencanakan untuk tidak punya anak ya Kak Winda, dan juga bukan berusaha untuk menggugurkan kandungan, bukan. Akan tetapi merencanakan untuk mengatur kelahiran dalam keluarga. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau menambahkan untuk kakak-kakak pemateri, Kak Hakiki, Kak Siti Rialin, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, Kak, saya tambahkan tadi yang Kak Eka. Nah, di situ juga ada dari pendapat Yusuf Al-Qurawi dan Abdullah bin Baz mengenai alasan yang boleh dilakukan KB atau pencegahan kehamilan. Nah, di situ bisa disimpulkan salah satunya yaitu untuk menjaga kesehatan ibu, untuk memberikan kesempatan bagi ibu agar beristirahat antara dua kehamilan. Terus jika salah satu atau kedua suami istri itu memiliki penyakit yang berbahaya. Terus jika keuangan suami juga tidak mencukupi untuk membiayai banyak anak. Maka di situ untuk KB itu sendiri. Terus tadi pertanyaan Kak Winda, ada yang belum dijawab nggak? Yang tadi yang hamil di luar nikah apa? Nggak ada hamil di luar nikah. Kedengarannya. Oh, bukan ya berarti. Mungkin yang Kak ini ya, Kak Winda bilang tadi tentang Nabi itu suka banyak anak kayak gitu. Yang tadi Kak Winda bilang. Oke, Eka mau sedikit menjelaskan, mungkin teman-teman nanti bisa bantu. Jadi gini, pembatasan kelahiran itu tidak diperbolehkan secara mutlak, menimbang bahwa
syariat Islam itu menganjurkan untuk berkembang luas, memperbanyak keturunan yang tadi kami udah bilang, dan menganggap anak sebagai nikmat yang besar, serta anugerah yang diagungkan dari Allah yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Nah, mengingat kampanye pembatasan kelahiran atau pencegahan kehamilan itu bertentangan dengan fitrah manusia yang ditetapkan oleh Allah terhadap sekalian hambanya, sesuai dengan hadis kan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi gini, nikahilah perempuan yang pencinta, yakni yang mencintai suaminya dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan umat-umat yang terdahulu. Itu yang maksud Kak Winda tadi? Oke, baik. Dari hadis di atas itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan. Memang iya. Yang tentunya keturunan yang banyak tersebut betul-betul diharapkan kemanfaatannya. Jadi gini loh, sama halnya gini, orang yang mandul itu sejatinya bukan berarti dia itu nggak punya anak. Sebenarnya dia memiliki anak, tetapi anak tersebut ketika lahir tidak memiliki keberkahan atau tidak memiliki manfaat untuk kedua orang tuanya. Makanya sebenarnya orang yang mandul itu bukan berarti dia nggak punya anak. Aslinya dia punya anak banyak, cuma tidak bermanfaat gitu loh. Untuk apa anak banyak tetapi tidak bermanfaat? Gitu. Ini kayak gitu. Kayak gitu. Dan bukan justru mengacung pada memperburuk wajah Islam dan umat Islam, seperti umat Islam yang berada pada kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan. Nah, di antara penyebabnya adalah jumlah populasi manusia yang semakin banyak tanpa diiringi kualitas. Gitu. Jadi gini loh, banyaknya manusia, percuma kalau kuantitasnya banyak tapi kualitasnya tidak ada. Itu kayak nggak percuma. Gitu. Terus sehingga negara tidak mampu memberikan fasilitas kehidupan yang layak bagi pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi Islam pada hakikatnya menghendaki umatnya memiliki keturunan-keturunan yang baik secara fisik maupun psikis, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak-anak terjamin sampai pada hari tuanya. Apabila tadi seperti yang dijelasin sama kakak-kakak, Eka ingin mengulas sedikit atau mengulang saja. Apabila pencegahan kehamilan takut miskin itu emang nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha akan memberikan rezeki ar-Razzaq ya, yang maha perkasa, dan tidak suatu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini kecuali rezeki yang ditanggung oleh Allah. Dan Allah mengetahui tempat tinggalnya ketika masih hidup dan tempat berdiamnya setelah mati. Hal ini yang disebutkan di firman surat Al-Isra tadi yang dijelasin dengan Karyalin ayat 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin gitu. Kamilah yang akan berikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Gitu. Nah, adapun misalkan apabila pencegahan itu kayak dilakukan karena terpaksa atau karena keadaan darurat yang benar-benar terbukti gitu loh kedaruratannya gitu. Misalnya kayak seorang perempuan tidak bisa melahirkan secara normal misalkan. Terus sehingga setiap kali melahirkan ia harus kayak menjalani operasi sesar untuk mengeluarkan anaknya gitu loh. Maksudnya kan kayak gitu, kasihan. Atau itu berupa penundaan kelahiran untuk rentan waktu tertentu. Kan kalau misalkan kita kayak perempuan ketika sesar itu kan nggak bisa tahun ini melahirkan, tahun besoknya melahirkan lagi itu nggak bisa, karena kan jahitannya itu masih ada atau masih basah gitu, bahasanya kayak gitu. Kak Eka. Iya Kak Betty. Mohon maaf, tapi saya di sini mau bertanya, bukan menambah penjelasan. Saya mau bertanya, ya. Jadi kan misalnya ada nih sepasang suami istri, mereka sepakat untuk tidak memiliki anak dengan alasan si perempuan atau si ibu dia akan dapat lebih banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat dengan tidak memiliki anak. Maksudnya ya tidak terhalangi lah gitu. Dia mau melakukan apa saja yang bermanfaat dengan tidak dihalangi dengan adanya anak. Atau misalnya mereka berpendapat bahwa mendidik karakter anak itu sulit. Jadi mereka takut ke depannya tidak akan bisa mendidik karakter anak mereka gitu. Jadi mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Seperti kayak kata Kak Solekah, ngapain kita punya anak banyak kalau
apa ya namanya, yang kualitasnya lemah gitu. Jadi mereka ini pasang suami istri ini beranggapan jadinya ya udah deh kita nggak usah punya anak karena kedepannya kan nggak tahu nanti anak kita kualitasnya gimana gitu. Atau si ibu seperti yang saya bilang tadi, si ibu beranggapan bahwa dengan dia tidak memiliki anak dia bisa melakukan banyak kegiatan yang bermanfaat. Jadi itu gimana dong gitu. Padahal kemungkinan mereka tidak memiliki masalah atau tidak memiliki gangguan dalam gangguan dalam pembuahan gitu. Misalnya aman-aman aja, nggak ada yang sakit gitu. Terus itu ya yang pertama. Yang kedua saya mau bertanya tentang, jadi ini bukan pengalaman, maksudnya ada terjadi dekat saya. Jadi pasang suami istri ini, kakak ini, ibu ini ya, kakak lah itu. Kakak ini hamil, tapi saya mohon maaf saya bukan kurang tahu, tapi lupa pada usia kehamilan berapa. Jadi kakak ini sudah jatuh 2 kali. Jadi kan kalau kata orang kalau hamil jatuh nanti anaknya cacat. Nggak tahu sih di daerah teman-teman yang lain ada itu atau enggak, tapi daerah saya kebanyakan orang bilang gitu, kalau kita hamil terus jatuh kemungkinan anaknya cacat gitu. Entah kakinya yang patah atau apa, kurang tahu ya. Pokoknya orang bilang kalau jatuh bakal cacat. Jadi kakak ini udah jatuh nih 2 kali atau 3 kali, saya kurang ingat. Jadi mereka melakukan pengguguran karena katanya takutnya nanti anaknya lahir cacat, akan dibully, akan tidak bisa hidup normal ke depannya. Jadi itu gimana dong? Mohon kakak penjelasannya. Oh ya, satu lagi, saya di dalam makalah kan ada azl ya. Itu saya pribadi kurang tahu itu maksudnya azl apa. Bisa dijelaskan Kak? Cukup sekian dan terima kasih. Baik, makasih Kak Uti untuk Kak. Iya Kak. Kayak ini masih bisa nanya lagi nggak? Aku cuma satu pertanyaan aja sih. Oh iya. Maksudnya biar sekalian. Tapi bisa nggak? Boleh. Oke. Sini aku pengen nanya terkait sterilisasi ya. Kan dalam makalah di sini maksudnya sudah ada hadisnya pun ya, kalau Islam tuh benar-benar melarang kalau melakukan suatu sterilisasi yang hukumnya tuh jadi mutlak gitu, maksudnya haram gitu. Nah, gimana pendapat kakak ketika ada seseorang misalkan dia dari antara suami istri itu dari orang-orang yang subur tuh dalam artian gampang banget gitu punya anak, kayak kalau nggak KB gitu atau KB-nya nyelos kayak misalkan langsung hamil gitu, gampang deh pokoknya subur deh dua-duanya. Nah mereka dua umurnya sudah ibarat kata udah 40-an 50-an lah, 50-an. Nah tapi si istrinya ini masih subur gitu, dan akhirnya dia memutuskan untuk steril kan otomatis yang dimaksud steril kan dipotong kan rahimnya, maksudnya biar nggak kalau misalkan berbuat intim itu tidak terjadi adanya pembentukan antara ovum dan sperma. Nah, kalau menurut kakak gimana? Karena dia alasannya kan di sini kan hukumnya haram nih. Karena alasannya yang pertama udah tua juga, terus takut yang namanya anak terakhir kan ya. Kalau orang tua udah tua kan takut nggak keurus, bukan nggak keurus sih, maksudnya namanya udah tua fisik aja udah lemah gitu, apalagi ngurus anak gitu kan. Mungkin ntar ujung-ujungnya bisa diurus sama kakaknya gitu, malah jadi nggak kekontrol. Nah yang kedua itu fisik juga, terus masalah pengurusan juga, terus kayak ya udah nggak kuat gitu, ngelahirinnya udah nggak kuat gitu karena anaknya udah banyak juga, maksudnya misalnya anaknya udah 6, terus tiba-tiba hamil lagi gitu, terus akhirnya setelah ngelahirin memutuskan untuk disteril gitu. Pendapat kakak gimana? Itu hukumnya tetap haram atau gimana gitu? Kalau misalkan ada diperbolehkan tuh alasannya apa gitu Kak? Itu aja sih Kak. Assalamualaikum Kak Eka, masih bisa bertanya nggak Kak? Ya boleh Kak Cindy. Iya Kak Eka, ini izin bertanya. Tadi kan Kak Eka kan bilang kalau misalkan zaman dulu tuh zaman Nabi itu kan nggak ada KB gitu kan. Terus ya aku pengen tanya, jadi sejarahnya KB itu ada tuh pas kapan gitu kan. Terus yang kedua, apakah usaha KB di Indonesia ini sudah benar-benar berhasil dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia?
Dan kira-kira ada nggak nih dampaknya gitu Kak? Dampak yang lain yang bisa mempengaruhi juga dalam sistem ekonomi, perekonomian, sosial dan segalanya gitu Kak. Itu aja. Terima kasih Kakak. Sama masih untuk Kak Nurfami mau menanggapi atau putus-putus Kak Fami, maaf. Masih bertanya, Kak? Iya Kak, maaf putus-putus. Mau Kak Eka masih bertanya Kak? Kak. Putus Kak? Iya Kak, masih putus-putus. Saya mau bertanya, masih boleh Kak? Kak Eka, Kak Fahmi pengen bertanya apa masih boleh? Oh iya, Kak Fahmi. Silakan Kak Fahmi. Kak Fahmi boleh lewat chat saja boleh. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Kak Fahmi, untuk kakak-kakak materi lainnya apakah ada yang ingin menjawab atau kakak-kakak? Kayak kita tadi yang saya Oh ya, Kak. akan menjawab pertanyaan dari Kak Uti. Ya, Kak Uti kan tadi bertanya tentang kayak mana kalau nanti keturunannya takut atau nggak bagus kayak gitu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak yang sebelumnya, dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 9, yaitu dan hendaklah takut kepada Allah yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Tafsir ayat ini menjelaskan yaitu anjuran berbagai sebagai harta warisan yang didapat kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian. Ayat ini memberi anjuran memperlihatkan nasab anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang kemudian di hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim piatu dan belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya, lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Sekiranya ayat tersebut sudah bisa dijabarkan dalam pertanyaan Kak Uti. Mungkin ada kakak-kakak yang menambahkan. Kak Eka, maaf tadi pertanyaannya apa aja ya? Soalnya sempat keluar masuk Kak jaringannya. Permasalahannya tuh apa gitu Kak Eka? Oh ya, jadi tadi ada sepasang suami istri. Ada sepasang suami istri yang maksudnya dia tuh subur. Dia subur, terus dia tuh subur. Nah, terus untuk ini sterilisasi. Nah, yang pertama ada hazal, apa yang dimaksud dengan hazal, terus pendapat
Kakak yang tadi pendapat kakak suami istri yang subur tapi usianya udah tua, udah 50-an kayak gitu, tapi dia subur dan dia melakukan sterilisasi. Nah, dia itu terus mendapatkan suami subur dari sterilisasi. Nah, kan tadi kan udah dibilang kan Sterilisasi. ya itu sterilis itu kan hukumnya haram gitu. Apakah boleh ketika kita melakukan sterilisasi karena kan udah banyak nih anaknya, terus juga takut karena udah tua, takutnya nggak keurus atau nggak keurus kayak gitu. Kak. Maaf, Kak tadi Kak Kiki itu jawab pertanyaan aku apa Kak Wuti ya? Itu kayaknya digabung. Kak Wuti. Ya, pertanyaan sama kakak. Jadi dia kayak digabung gitu. Mereka masih bersinggungan ya. Namun nanti mereka tidak mampu memberikan manfaat dan maslahat kepada bangsa ataupun agama, seperti itu pertanyaannya. Kalau aku boleh menambahkan sedikit ya Kak? Iya, silakan. Boleh Kak. Atas yang pertanyaan Kak Wuti yang itu ya, yang misalkan suami istri ada yang dia subur tapi karena takut kayak nggak bermanfaat gitu, nggak bermanfaat sih, kayak itulah intinya. Nah, menurut aku itu sebenarnya jawabannya udah dijawab sih sama pertanyaan tadi Kak Cindy, karena dalam segi konteks kita tuh gini loh, bisa gini sebenarnya seharusnya gini loh, namanya kita nikah pasti setelah nikah ingin punya keturunan kan gitu. Masa iya takut karena anaknya nggak jadi yang nggak bermanfaat gitu kan. Gini loh, namanya kita punya anak itu titipan dari Allah gitu, terus pasti kan mau nggak mau kita yang mengurusinya gitu. Berarti kalau misalkan itu kita misalkan kita nggak langsung KB, kan ada yang kayak gitu tuh, kayak misalkan ada beberapa artis yang menunda karena mau ngituin karir dulu gitu kan, ada ya langsung KB gitu, jadi ditunda gitu. Sebenarnya itu udah dijawab sih sama kayak Kak Cindy, itu bisa termasuk hukumnya haram karena menunda suatu yang belum pasti kita tahu, ngerti nggak sih Kak? Karena kita belum tahu nih ke depannya. Kecuali alasannya emang ada yang benar-benar kayak kan, kalau ini kan alasannya lebih ke masa depan ya, karena takut nih, itu mah terkadang mindset manusia aja, jadi mindsetnya yang diubah, jangan perubahan takdirnya gitu loh. Maksudnya mindset si orang tuanya itu harus diubah gitu, maksudnya kita nggak ada yang tahu namanya anak ke depannya kayak gimana, entah itu bermanfaat buat dirinya sendiri atau buat orang lain saja, buat orang lain gitu. Jadi menurut aku itu kurang sih ya, dan itu udah dijelasin juga sih sama ayat Qurannya, sama yang penjelasannya emang Kak Cindy tadi jawab itu kan, yang KB itu kan bisa jadi haram, makruh, mubah dan sebagai macamnya gitu, ada hukum-hukumnya. Jadi kalau menurut aku tuh kayaknya nggak itu banget sih, karena itu kan belum terjadi ya, kita belum tahu ke depannya kayak gimana gitu, maksudnya belum tahu benar pastinya gitu, karena kan hanya Allah aja yang tahu. Setidaknya lah kita ikhtiar dan tetap berjuang, maksudnya bukan berjuang, tetap ngurusin anak kita yang terbaik. Masalah dia itu apa enggak itu urusan Allah, intinya kita udah ikhtiar sama Allah gitu. Jangan ini belum apa-apa, belum ketahuan ilalnya gitu udah nyerah duluan gitu, nggak pengen punya anak gitu. Padahal kan anak itu rezeki buat kita gitu, apalagi buat keturunan kita, penerusnya, generasi kita. Nabi Ibrahim aja sampai memohon kok sama Allah gitu, sampai pengen banget punya anak gitu kan. Masa ini mungkin ya namanya orang kan pemikirannya beda-beda gitu, beda kepala, beda orang, beda pemahaman gitu. Tapi yang paling diubah di sini adalah mindsetnya orang tua tuh. Mindsetnya harus diubah dulu. Kalau mindsetnya masih kayak gitu, ya udah kedepannya kayak gitu aja gitu. Karena ingat ya, terkadang keutuhan keluarga itu pada anak.
kalau nih lagi keluarga lagi error-errornya nih, tapi nggak ada anak, pasti bisa aja itu langsung cerai. Tapi kan ada anak, pasti kan kadang-kadang nih, pasti atau kakak kita atau orang tua kita kan pernah merasakan, atau ibu kita pernah cerita kayak misalkan lagi ada keadaan ekonomi atau sudah jadi berantem sama keluarga, pasti kan nggak mikir cerai, nggak mikir kecerai karena ada anak. Ya masih punya anak, nanti anak saya sama siapa gitu, maksudnya yang ngurusin siapa, apalagi kalau udah punya keluarga masing-masing gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi anak itu ituan terkuat sih dalam keluarga, dalam orang tua sih, dalam orang tua, dan anak itu berjuang untuk orang tua gitu. Jadi sama-sama memberi itu anak penguatan dalam suatu keluarga. Jadi keluarga utuh ya karena itu alasannya gitu. Bisa jadi karena kita hidup kan bertahun-tahun, apalagi lu suami istri lah, coba bayangin gak ada anak gimana, apalagi sama-sama sibuk, katanya mau dapat kayak pengen lebih baik gitu. Kenapa gitu? Kalau kita punya anak kan kita bisa bersharing, kita cerita, ngasih tahu yang terbaik, dan pahala buat diri kita juga gitu. Kalau kayak gitu ntar nggak ada berkomunikasi antara suami istri gitu. Kayak misalkan ya suaminya lebih ke kerjaan, istrinya lebih ke ya arisan lah, shopping lah, apalah gitu kan. Coba ada anak, pasti ngumpul walaupun cuma seminggu sekali gitu kok. Kalau pendapat aku kayak gitu ya Kak. Ya, Mungkin ada baik, yang pengen menambahkan. baik, Kak Wilda Ya, Kak. dan teman-teman, aku izin menambahkan sedikit lagi nih, boleh nggak ya? Boleh Kak Hamidah. Ya, ini pertanyaan terkait dari Kak Wuti Wulandari. Banyak banget orang yang kayak tidak ada masalah dalam organismenya gitu, tapi kebanyakan mereka tidak ingin memiliki anak. Nah, sebenarnya teman-teman, tanpa kita sadari, ini adalah konsep dari free child yang sekarang sedang digaungkan oleh banyaknya para feminis, atau banyak sekali influencer orang-orang di sana, para aktor, para tokoh yang mereka punya nama, mereka ini banyak banget yang sedang menggaungkan yang namanya free child atau hidup bebas tanpa anak, karena untuk berkarir dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita menelaah dari segi substansialnya, alasan mereka itu ada kita melihat ini sebenarnya dari bisa kita cari solusinya itu dari dua alasan. Yang pertama dari segi rasional, yang kedua dari segi syariatnya. Kalau dari segi rasional, secara universal atau secara umumnya, memang mungkin ketika kita punya anak itu kita harus mempersiapkan bagaimana nanti finansialnya gitu atau uangnya, karena kan membiayai seorang anak dari dalam kandungan sampai dia tumbuh besar, punya berpendidikan dan lain sebagainya, kan itu besar ya biayanya gitu. Maka secara rasional ini mungkin masih bisa diterima gitu. Nah, kebanyakan para orang-orang rasional atau feminisme itu yang menggaungkan adalah karena alasan ini, seputar karena finansial, terus takut tidak bertanggung jawab yang seperti tadi sudah disinggung, kemudian pokoknya ingin mengejar karir dan lain sebagainya. Terus mereka juga beranggapan bahwasanya itu pilihan hidup mereka gitu. Tapi kita sebagai umat Islam sudah seyogyanya untuk tetap berpacu kepada sumber kita, sumber nas kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mungkin Hamidah nggak perlu menjabarkan lagi ayatnya seperti apa, karena dari tadi sudah dijabarkan banyak sekali, banyak ayat, mulai dari yang mubah, mulai dari yang makruh, sampai kepada haram, itu seperti apa aja. Nah, kemudian kalau misalkan kita kita lihat dari segi syariat, kan memang adanya anak itu sebenarnya anugerah, teman-teman. Memangnya kita bisa tahu apakah besok anak kita pertama laki-laki atau perempuan. Nah, ini kan nggak bisa dihitung secara rasional. Ini artinya bahwasanya anak itu adalah buah anugerah yang tidak bisa diperhitungkan secara rasional. Sama juga ketika nanti dia sudah dewasa, dia sudah diatur rezekinya, nasibnya, dan lain sebagainya. Ini juga tidak bisa kita atur secara rasional kita. Dan kalau misalkan untuk teman-teman ingin menguatkan mental kalian semua, atau untuk teman-teman yang di luar sana yang percaya oleh free child, kita juga mungkin dari ayat-ayat yang tadi sudah disampaikan, kita tegaskan lagi bahwasanya innamal usri yusra, bahwasanya
di balik kesukaran pasti ada di balik ada kesukaran pasti ada kemudahan seperti itu. Jadi untuk masalah rezeki dan lain sebagainya, rezeki seorang anak itu nanti ada 2 yang didapetin. Rezeki untuk orang tuanya dari timbal balik anak, maupun rezeki untuk diri dia sendiri yang kemudian bisa timbal balik ke keluarga kecilnya nanti setelahnya mereka. Kayak gitu. Jadi menurut Hamidah, kalau misalkan teman-teman masih ada yang membingungkan, boleh nggak sih free child dan sebagainya, maka kita umat Islam sudah semestinya untuk mengikuti anjuran Rasulullah atau apa yang sudah Allah perintahkan untuk memperbanyak keturunan dan lain sebagainya. Karena memperbanyak keturunan ini sejatinya juga untuk memperbaiki bangsa. Karena semakin banyak umat Islam dari anak-anak kita, dari generasi kita, maka ini akan membentuk sebuah bangsa yang Islami, yang Qurani, apalagi teman-teman dari IIKI dan lain sebagainya. Jadi untuk menyelamatkan negara yang baldatun thayyibah, salah satunya juga karena keturunan. Jadi itu aja mungkin tambahan dari Hamidah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Hamidah atas Kak, apakah masih bisa menyanggah gitu Kak? Gimana boleh, ya? boleh. Jadi aku tuh Menambahkan. Berbeda gitu sama pro dan kontra. berbeda sama Kak Wilda ya. Tadi kan Kak Wilda tuh bilang kalau misalnya udah pasangan suami istri gitu ya Kak, yang mana dia itu bisa mempunyai anak, tapi dia malah menundanya. Tapi tadi yang aku simpulkan itu adalah haram gitu ya kan ya Kak. Nah, kalau menurut aku itu kembali kepada tujuan tersebut Kak, karena kan tujuannya itu apa gitu, tahdidun nasli atau tanzimun nasli, atau membatasi keturunan atau menjaraki keturunan. Kan itu berbeda ya antara membatasi sama membatasi sama menjaraki gitu Kak, itu kan beda. Nah, kalau misalnya yang Yuni simpulkan dari dari Abu Yahya ya, Buya Yahya gitu. Barakallahu fih. Jadi kita kembali lagi ke tujuan. Misalnya nih kan kalau tadi Kak Wilda mungkin karir. Nah, kalau misalnya kita nih daripada pengen sekolah dulu gitu, tapi syahwat kita itu udah nggak kuat gitu. Nah, itu kan lebih baik nikah. Nah, tapi masalah anaknya gitu. Nah, itu menjaraki dulu itu tidak apa-apa Kak, karena kenapa, daripada kita pacaran di luar nikah itu zina, lebih baik kita itu nikah dulu, nah terus baru menjaraki Kak gitu. Jadi kembali lagi kepada tujuan kita gitu. Mungkin kalau misalnya ke karir juga dibolehkan ya, kan itu juga untuk masa depan sepertinya seperti sebagaimana kita juga sekolah untuk masa depan juga kan, kayak gitu Kak. Jadi kalau menurut aku yang dari tadi Kak Wilda itu bukan haram, tapi mungkin berbeda pendapat gitu. Ini pendapat yang aku dengar dari Buya Yahya gitu, Abuna Buya Yahya kayak gitu. Jadi nggak mutlak haram dan nggak mutlak juga halal gitu Kak. Ya, aku jadi pengen kemudaratannya gitu Kak. Kak Wilda mau menyanggah atau? Ya, aku tadi mau ngitin Kak ini. Ya, maksud aku tuh tadi bukan haram, tapi aku lebih masukkan tadi kan Kak Cindy kan udah jelasin ya dalilnya antara haram, halal, dan maksudnya setiap ituannya ada hukumnya gitu, tergantung apa yang kita perbuat gitu kan. Nah, terus kalau aku lebih menyanggah ke pertanyaan yang ke itu sih, kalau seorang suami istri emang benar-benar gak punya anak karena emang takut gitu, karena takut dan pengen pengen karir juga, jadi kayak pengen memperbaiki diri gitu. Jadi yang takut anaknya yang nggak jadi bermanfaat gitu. Aku lebih ke situnya sih, Bu. Kalau yang ke menunda mungkin lebih ke aku lebih ke pertanyaan Kak, kan soalnya kan tadi kan pertanyaannya Kak Kauti kan gitu kan ya pokoknya yang ada orang suami istri yang takut gitu kan, takut karena takut anaknya nggak bermanfaat bagi orang-orang sekitar gitu, dan takut ya gitulah gitu.
jadinya aku lebih ke situ sih. Tapi emang yang Kak Yuni, makasih Kak udah dikasih ilmu buat ke depannya. Kakak pemateri, maaf Terima izin menambahkan kasih untuk Kak, ya baik Kak Cindy. izin menanggapan tadi yang pertanyaannya sama Kak Uti ya. Kak Uti yang Ada orang tentang takut gitu. Nah ini kalau menurut aku ini perlu ditegaskan lagi bahwa sebenarnya ayahku tuh selalu bilang intinya kalau misalkan kehadiran anak itu tujuannya kita minta harapan sama Allah tuh satu Kak. Jadi ketika kita udah nggak ada, orang tua kita udah nggak ada gitu, yang orang tua mau tuh cuman doa gitu Kak. Jadi ketika kita udah meninggal gitu, kita berharapnya doa dari anak kita. Jadi makanya pentingnya kehadiran buah hati tuh seperti itu. Jadi bukan karena urusan dunia, aku pengennya mungkin kalau ada kehadiran anak, nanti aku nggak bisa ngurusin hal-hal yang lain gitu kan. Aku nggak bisa berkarir. Jadi bukan seperti itu gitu. Malahan nanti ketika kamu udah nggak ada di dunia ini, siapa yang mau bantuin kamu kirim doa gitu kan. Makanya itu yang perlu ditegaskan. Jadi kadang orang tuh, gini hadisnya kan kita udah pada masyhur kan semuanya, jadi hanya mengingatkan aja gitu. Gitu aja Kak, makasih. Terima kasih Kak Cindy, Kak Wilda, Kak Yunita, Hamidah dan teman yang lain. Ini udah masuk nggak sih suaranya? Halo, Kak. Kak Eka, aku boleh itu enggak yang tadi kalau nggak salah pertanyaannya Kak Winda yang terakhir tuh belum dijawab tentang kelima apa keempat gitu, tentang yang misalkan ada seorang ibu yang dihamil luar nikah, ada anak. Tadi Kak Winda yang tentang hamil luar nikah. Ada, terus dia mau ngugurin karena ada alasan mau sekolah dulu atau misalkan masa depan dulu gitu kan. Pokoknya kayak gitu bukan Kak Winda pertanyaannya? Ya menurut aku itu nggak boleh sih, karena yang salah di situ bukan anak, tapi perbuatan antara laki-laki dan perempuan. Kalau ya namanya setiap laki-laki dan perempuan jika berlebihan dalam berinteraksi itu bakal menimbulkan nafsu dan akan mengeluarkan negatif itu. Jadi yang salah tuh bukan anaknya, jadi yang digugurin tuh bukan anaknya gitu. Justru dia tuh menambah dosa dari perlakuannya, perbuatannya salah, terus ngegugurin anak doang, cuman pengen ya mungkin ya namanya orang yang mengalami seperti itu dia merasa down atau merasa karena kan kena ocehan atau bla bla bla, tapi menggugurkan anak itu bukan adalah jalan yang terbaik sih menurut aku. Itu bukan masalah jalan yang terbaik, karena anak itu anugerah yang tadi Kak Hamidah bilang. Terus jadi bisa dipertanggungjawaban juga di akhirat kalau kayak gitu kan anaknya, karena yang salah bukan anaknya tapi perbuatan si ibunya ini gitu. Jadi nggak kalau menurut aku jangan digugurin gitu, walaupun keadaannya emang lagi darurat banget kayak gitu, tapi itu bukan menjadi suatu landasan alasan buat menggugurkan, bukan. Alasan yang kuat tuh bukan seperti itu gitu. Kalau kayak gitu mah setiap perempuan juga bisa dong, maksudnya kayak ada yang hamil luar nikah langsung digugurin kalau hukumnya boleh. Itu banyak yang melakukan seks gitu kan, kayak kan yang nggak memiliki aturan, jadinya kayak gitu. Mungkin itu pendapat aku sih. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang ingin bertanggapan atau ibu-ibu dosen. Mungkin terima kasih. Jadi ini ya Kak, jadi bukan anaknya yang digugurin, tapi dosanya yang harus digugurin. Gitu. Yaitu dengan cara bertaubat. Iya, ya walaupun emang keadaannya lagi down gitu, tapi bukan itu alasannya, bukan itu yang menjadi suatu memecahkan suatu masalah, itu malah tambah masalah gitu. Terima kasih untuk Kak Winda. Kakak materi masih ada satu lagi yang belum dijawab, yaitu tentang sejarah KB atau keluarga berencana. Kak Alin, apakah Kak Alin ingin menjawabnya?
Tadi yang Azal belum ini, Kak. Yang pertanyaannya Kak Uti. Iya. Baik, Kak Alin. Nah, ini kan Azal itu ada persamaannya sama KB. Cuman bedanya kalau Azal itu caranya itu tidak menggunakan alat apapun itu secara alami. Nah, kalau KB itu menggunakan alat kontrasepsi, yaitu kayak pil KB atau suntikan. Nah, Azal ini kan udah ada ya sejak zaman Nabi, yaitu artinya itu senggama terputus. Kan kalau orang yang kalau orang yang bersenggama kan ada maksudnya itu biar mempunyai anak. Nah, kalau ini kan Azal itu artinya senggama terputus. Jadi artinya itu di sini menarik penis dari vagina keluarnya sperma gitu. Nah, kalau untuk istinbat hukumnya itu ada beberapa madhab, yaitu kalau madhab Hanafi dan madhab Syafi'i, kalau praktek azal itu dibolehkan meskipun berbeda pendapat dari segi pelaksanaannya. Kalau madhab Hanafi membolehkan praktek azal itu dilakukan oleh pasangan suami istri asal adanya persetujuan dari istri. Tetapi kalau menurut Imam madhab Syafi'i, kalau praktek azal itu boleh atau tidak dibebaskan tanpa harus adanya persetujuan dari istri. So, intinya kalau azal itu sama kayak KB, cuman kalau azal itu tidak pakai alat apapun secara alami. Kalau KB kan ada alatnya, itu pakai pil atau suntikan gitu. Itu arti secara luasnya itu senggama terputus gitu. Kak, berarti kalau misalkan azal dan KB itu hampir sama, ini kan di sini kan ada dalil ya. Dari sahabat Jabir berkata, kami melakukan azal pada masa Nabi Muhammad, sedangkan ketika itu Al-Quran masih turun. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah dan beliau tidak melarang kami. Nah, kalau misalkan azal dengan KB ini sama, berarti mungkin bisa diartikan tidak kalau misalkan KB ini memang sudah ada sejak zaman Nabi, cuma pada saat itu namanya itu azal. Dan seiring perkembangan zaman, kita istilahnya ini KB, dan dengan canggihnya teknologi, maka KB ini menggunakan beberapa alat gitu. Bedanya kan kalau azal kan tadi tanpa alat ya. Nah, ini kira-kira gimana, Kak? Apa Sayang, sih itu mekanismenya. Izin meringkas ya Kak, maksud azal di sini ini mengeluarkan. Paham nggak azal itu bagaimana zaman dulu? Belum terlalu paham, Bu. Belum terlalu paham, Ibu. Pemakala tolong jelasin apa itu azal. Azal itu bagaimana gitu? Mekanismenya bagaimana? Mana pematerinya? Makalah. Iya, Bu. Ya, azal itu saya juga belum tahu yang maksud dari azal juga, Bu. Soalnya ada artinya itu senggama terputus. Yang saya belum paham itu maksud dari senggama. Maksudnya. Ada nggak yang paham? Ibu, kalau sepahaman aku yang dari aku simak dari penjelasan Bu Yahya itu azal itu adalah mengeluarkan mani di luar rahim, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, jadi gini, kalau azal itu dulu ada berbagai cara. Nah, caranya itu bagaimana? Kita tahu nih, mungkin sistem yang kita katakan dengan sistem kalender. Jadi dihitung, saya ini suburnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, tanggal berapa sampai tanggal berapa itu tidak didekati sama suami. Takutnya ada kehamilan. Nah, kemudian dari tanggal sekian, setelahnya sampai tanggal mendekati haid, barulah didekati oleh suami. Kenapa? Karena telurnya itu sudah mulai tidak lagi subur, ya kan? Sehingga pembuahan itu diperkirakan sangat minim terjadi lah
Kemudian ada metode lain, itu apa? Ketika laki-laki itu ingin apa ya istilahnya puas, nah dia itu mohon maaf ya mengeluarkan zakarnya dan menumpahkannya di luar. Nah itu mungkin yang dikatakan Buya Yahya. Nah jadi ada dua metode zaman dulu ya. Yang pertama pakai kalender itu masih ada sampai dengan nenek moyang kita juga masih ada. Mungkin yang punya nenek atau buyut, bukan buyut ya, buyut kan namanya, ya. Nah bisa tanya, itu mereka masih pakai seperti itu sistem dulu. Nah kemudian ada juga yang mengeluarkannya di luar. Nah itu namanya azl. Jadi dua-duanya ini sama dengan sekarang bisa nggak ya dijadikan KB itu seperti azl? Bisa saja. Kenapa? Karena misalnya alat KB yang namanya spiral ya. Nah, spiral itu kan membuat si sperma ini pusing dulu sehingga tidak bisa naik, sudah mati di tempat gitu. Bukan mati di tempat tapi apa ya? Dihalau jalannya sehingga tidak bisa memasuki saluran rahim. Nah, mungkin itu sama dengan azl. Kemudian bagaimana dengan suntik? Jadi berbeda-beda mekanismenya ya. Nah, bagaimana dengan suntik? Suntik itu ngapain sih? Membuat haid kita telat setiap 3 bulan sekali misalnya, ya kan? Nah, ketika haid kita telat artinya telur kita tidak keluar dan tidak bersemayam di rahim, sehingga untuk dibuahi itu kan tidak ada telur, maka apa yang dibuahi kan nggak ada. Nah, kira-kira seperti itu mekanisme-mekanisme yang dilakukan oleh para ahli kedokteran atau ulama kedokteran untuk menghalau atau mencegah adanya pembuahan. Nah, itulah KB masa sekarang. Kalau dulu tidak seperti itu. Nah, berbeda dengan aborsi. Kalau aborsi itu sudah ada pembuahan seperti tadi kata Wilda ya. Sudah ada pembuahan, tapi pembuahan itu kemudian dibunuh. Nah, itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, selama tidak belum waktunya dia masuk ke rohnya, maka sah-sah aja. Ada alasan atau tidak. Dah, sampai di situ. Yang kedua, mengatakan tidak, karena kita menentang iradatullah. Jadi, kekuasaan Allah kita tentang dengan syahwat dan kehendak kita, keinginan kita ya, bukan syahwat jasmani, tapi keinginan. Saya nggak mau sekarang, besok aja, 1 tahun lagi. Nah, ya, tidak boleh. Nah, kemudian yang diperselisihkan setelah itu adanya kebutuhan atau tidak, itulah yang menjadi topik pembahasan. Ketika ada kebutuhan, maka dinilai kebutuhannya mendesak nggak? Kira-kira kalau mendesak, kalau kebutuhannya akan mengganggu seorang ibu yang kemudian akan mengalami ABCD lantaran dia hamil, ya sebaiknya digugurkan dan sebagainya. Jadi kondisi akan menentukan kondisi akan menentukan syarat jatuhnya hukum. Jelas ya? Kalau saya jelas nggak sayangku? Jelas, ya? Ibu. Jelas, Bu. Jelas ya, jadi ya begitu. Nah, bisa nggak dikatakan seperti Hamidah tadi bilang, bisa nggak KPI? Ya, bisa. Tergantung mekanisme masing-masing. Ada juga yang kondom ya. Kondom itu apa sih? Yang dipakai laki-laki ya, kalau nggak salah. Kondom itu dipakai untuk apa? Itu azl bukan? Iya, itu azl. Karena membuang sperma di luar. Nah, terus kalender itu apa? Azl atau bukan? Iya, karena tidak mendekati wanita pada saat dia sedang subur. Nah, kalau subur kan ada jangka waktunya tuh, setelah kita head berapa lama, kita subur sekali nih, siap dibuahi. Nah, siap dibuahi itu tidak didekati dulu. Sehingga yang terjadi itu ketika telur kita sudah mulai membusuk di dalam, ada jangka waktunya kan, mulai membusuk di dalam, sudah mulai tidak subur lagi, mulai menua. Nah, didekati lagi. Nah, untuk dibuahi itu atau membuahkan hasil menjadi anak itu sangat kecil kemungkinannya, sehingga ya dipos-posin pada masa itu. Tapi masa kesuburan itu kan hanya berlangsung 3 sampai 7 hari. Masih kesuburan telur kita sendiri itu berlangsung 3 sampai 7 hari, nggak lama. Nah, itu yang disebut KB. KB enggak, Bu? Ya, KB. Ya, dengan mekanisme masing-masing. Jadi bisa nggak menjadi dasar hukum adanya KB? Bisa. Kemudian kenapa saat itu? Apa latar belakang adanya
azl. Latar belakang adanya azl atau KB itu kan tergantung pada setiap manusianya kan. Nah, ada yang sakit, ada yang tubuhnya lemah, ada yang syahwatnya tinggi sekali, tapi dia super subur sehingga bisa dalam 1 tahun menghasilkan 2 anak atau dalam 2 tahun menghasilkan 3 anak, wallahu alam, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu kita diminta sama Allah untuk mengatur, mengontrol mengontrol kehidupan kita. Kalau misalnya si wanita itu sangat-sangat subur, kemudian bisa menghasilkan atau bisa langsung dibuahi, bisa langsung dan rahimnya itu langsung berkembang, sedangkan keadaan ekonomi mereka itu sangat rendah, nah maka kedatangan banyak anak halal atau haram itu urusan Allah. Datang atau tidak itu adalah rezeki dari Allah. Tapi untuk mengatur kehidupan mereka itu adalah salah satu kewajiban orang tua. Artinya apa? Wajib. Nah, mengatur kehidupan mereka kita sudah bisa memperkirakan biaya sekolah, biaya katakanlah minim banget, biaya pampers atau popok yang dipakai, biaya kemudian biaya dia ke rumah sakit. Ini biaya awal kan? Nah, kemudian datang lagi biaya apa lagi? Imunisasi lah, biaya dia besar nanti. Nah, kemudian akan berkembang lagi biaya apa? Biaya sekolahnya. Sedangkan suaminya itu hanya berpendapatan rendah. Nah, dalam hal ini wajib bagi seorang muslim mengatur kehidupan. Kehidupan harus diatur. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayatnya, dan jangan sekali-kali meninggalkan keturunan yang lemah fisik, karena tidak ada makanan yang bisa diberikan dengan gizi tinggi, ekonomi kita rendah. Lemah secara akidah, karena kebanyakan anak dan saya tidak berpendidikan, maka saya harus belajar dulu sehingga saya bisa mengajarkan anak saya dengan benar, sehingga dia tidak tersesat. Ini lemah nih, arti dari ayat. Kemudian lemah apalagi? Ekonomi. Saya tidak bisa menyekolahkannya, akhirnya putus di tengah jalan, jadi pengangguran atau jadi preman atau jadi apa. Tanggung jawab siapa? Saya sebagai orang tua yang akan ditanyakan pada hari kiamat. Maka oleh itu Allah memasukkan tanggung jawab orang tua diantaranya adalah menjaga keturunan atau hifdzun nas. Menjaga keturunan adalah dengan cara menyiapkan segala sesuatu yang bisa mendorong dia atau mempush dia untuk menjadi muslim yang kuat, muslim yang beragama sehat dan berakal sehat, dan muslim yang taat. Kalau tidak beragama kuat, tidak berakal sehat, artinya tidak terbelajar, maka dia tidak akan menjadi muslim yang kuat. Kenapa? Bisa menjadi pencuri, perampok, karena keadaan ekonomi dan perutnya yang mendesak untuk dikasih makan. Apalagi kalau sudah memiliki anak. Atau bisa bahkan menjadi teroris atau sebagainya yang pikirannya tidak sehat. Kenapa? Karena saya tidak berpendidikan, saya tidak benar-benar memahami agama, orang tuanya pun begitu, sehingga saya tidak bisa memberikan hal yang baik. Dan saya juga nggak sanggup menyekolahkan dia di tempat yang bagus, sehingga saya membiarkannya begitu saja. Besar aja di lingkungan. Nah, itu halal atau haram dilakukan seorang orang tua? Nggak boleh, itu haram. Maka kita harus menjaga. Ya. Nah, menjaga ini adanya KB adalah salah satu cara. Bisa jadi tanpa KB kita tidak hamil dan dua-duanya subur. Artinya, kembali lagi kehendak Allah itulah yang akan terlaksana. Baik kita KB, baik kita tidak KB, kehendak Allah yang akan terlaksana. Berapa banyak orang di sana yang sudah KB tapi hamil. Terus berapa banyak di sana orang yang nggak pernah KB sama sekali, dua-duanya subur tapi tidak hamil. Nah, maka segala sesuatu yang kita usahakan dengan izin Allah akan terlaksana dan dengan izin Allah juga tidak akan terlaksana. Ya, tergantung niat kita masing-masing. Oke? Baik, Ibu. Kita yuk lanjutkan ya. Jelas ya?
Kalian ini hebat-hebat loh, lebih pintar dari saya sampai tahu alat A, alat B. Saya sendiri nggak pernah pakai alat itu. Oke, lanjutkan. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kakak, saya Bentar. Iya, Kak. Ya, saya izin bertanya, Kak. Kan tadi kan kalau sterilisasi itu kan kayak permainan gitu ya, mandul gitu kan, kita jadi mandul gitu. Nah, kalau misalnya orang itu berubah pikiran gitu, dia kan udah sterilisasi nih, tapi dia berubah pikiran gitu, bisa dipulihkan lagi, Kak? Bisa dipulihkan lagi nggak gitu sterilisasi itu? Kakak-kakak pemateri apakah ingin menjawab? kayak tadi yang Kanur Pami kayaknya belum dijawab. Pertanyaannya apa? Pertanyaan Yang di- Kanur Fami. Di room chat. Sampai ya. Tentang yang disampaikan Pak Kala, sterilisasi adalah sesuatu yang diharamkan. Lalu bagaimana hukumnya jika ada pasangan yang melakukan namun pada saat melakukan tersebut mereka tidak mengetahui hukumnya itu haram dan mengetahui hukumnya itu haram setelah beberapa tahun setelah melakukan sterilisasi tersebut. Sterilisasi tersebut. Tadi sepertinya udah dijawab oleh Kak Wilda ya, Kak? Paham. Iya, betul. Kak, ini aku ada Yang sedikit. belum dijawab. Oh iya, Kak. Kak Hamidah. Ya, ini Hamidah baru searching juga sih ya. Mohon dikoreksi nanti kalau salah. Jadi ini sumbernya dari Halo Dokter. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Jadi tingkat keberhasilan sterilisasi dalam mencegah kehamilan nyaris mencapai 100%. Tingkat keberhasilan sterilisasi dalam mencegah kehamilan nyaris mencapai 100% keberhasilannya. Nah, dalam suatu penelitian, hanya 2-30 wanita dari setiap 1.000 wanita yang diketahui masih bisa hamil setelah menjalani sterilisasi. Berarti itu artinya kalau misalkan masih ada beberapa nilai persen, itu kemungkinan bisa untuk memulihkan sterilisasi, tapi kemungkinan besar itu tidak. Karena tadi ratingnya itu hanya 2-30 wanita aja dari setiap 1.000 wanita. Berarti mungkin kalau dari ilmu kedokterannya, nanti mungkin ini tugas makalah juga ya untuk meneliti kembali, karena yang Hamidah dapat di sini hanya sedikit infonya, jadi kesimpulannya bisa untuk dipulihkan, tapi kecil kemungkinannya. Gitu. Itu aja sih mungkin, terima kasih. Kak Eka, Kak maaf, itu tadi kan Kak Fahmi apa namanya ya, bilang yang di room chat itu. Nah tadi itu sempat nggak kedengar sama Kak Fahmi, katanya jaringannya ini lemot gitu, apa bisa diulang Kak gitu. Nanti biar aku VN gitu, atau gimana baiknya Kak? Ibu. Assalamualaikum Kak Eka.
Iya, gimana Kak Indah? Ya, Kak Rialin, aku izin. Kak Indah. Iya. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran, aman-aman. Nah, ya, aku izin menambahkan untuk jawaban Kak Hamidah tadi ya, yang terkait pertanyaannya Kak Salsabila Haronisa. Jadi kan di makalah ini juga sudah disebutin ya tentang sterilisasi. Jadi memang kecil. Jadi disebutin di dalam makalah kalau sterilisasi yang dilakukan pada laki-laki itu kan disebutnya vasektomi, dan yang di perempuan itu disebutnya tubektomi ya. Jadi kalau misalnya vasektomi ini bisa dengan cara pemutusan atau pengikatan saluran atau pembuluh yang menghubungkan testis atau pabrik sperma dengan kelenjar prostat. Nah, berarti sudah dapat kita ketahui ya kalau misalnya memang pemutusan itu berarti kemungkinan tidak akan mempunyai anak lagi karena memang sudah diputuskan gitu. Nah, ada pun yang kemungkinan dengan cara pengikatan, tapi dari yang saya baca itu lebih banyak ketika dia ingin melepaskan ikatan itu, salurannya itu sudah menempel, Kak. Jadi makanya hanya sedikit kemungkinan setelah orang melakukan vasektomi atau tubektomi itu ya kemungkinannya kecil untuk mempunyai anak lagi, karena sterilisasi ini juga sebenarnya salah satu cara yang memang permanen untuk pemandulan seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin membenarkan. Terima kasih. Kalau aku ingin menyanggah boleh nggak? Nggak menyanggah sih, menambahkan Kak Andita Indah. Boleh, Kak. Okay. Ya, jadi tuh dalam kalau ilmu kedokteran, kalau yang aku tahu sih, soalnya kan di di lingkungan aku ada yang melaksanakan ini gitu, melaksanakan sterilisasi karena alasan waktu itu karena penyakit kista. Jadi di sterilisasi itu ada dua, ada yang diikat dan ada yang dipotong permanen rahimnya, saluran rahimnya itu. Nah, kalau yang diikat itu bisa suatu saat atau kapan itu bisa kebuka gitu, maksudnya kayak otomatis gitu, soalnya ada yang melakukan sterilisasi melalui yang ikat itu dia tiba-tiba hamil, itu ada kok yang kayak gitu. Dan kalau yang dipotong itu emang yang benar-benar salurannya dipotong gitu, yang emang dioperasi, yang benar-benar diituin saluran yang rahim yang buat pembentukan antara ovum dan embrionya itu gitu. Jadi emang ada dua sih sterilisasi itu, tapi kebanyakan orang yang make yang diikat gitu karena mungkin bisa dibuka lagi gitu. Kalau yang dipotong kan emang benar-benar pure, nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Tapi banyak kok yang sterilisasi itu yang tadi Kak Hamidah bilang, itu banyak kok yang bisa hamil gitu, maksudnya yang nggak ketahuan kebobolan gitu lah. Ya, dia tiba-tiba hamil gitu. Jadi itu yang sepemahaman aku dalam segi sterilisasi ya maksudnya. Kak, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Andita dan Kak Wilda. Mungkin waktunya sudah habis. Kita cukupkan. Makasih untuk kakak-kakak yang udah aktif berpartisipasi dalam presentasi, bertanya, atau menyanggah. Dan selanjutnya akan saya serahkan ke Ibu dosen. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, hari ini topiknya sangat hot ya. Ya. Terus pemakalahnya juga keren-keren banget, cantik-cantik banget, dan menguasai. Nah, adapun kawan-kawan yang masuk, yang bertanya, yang menanggapi cukup hebat. Nggak ada waktu buat saya untuk komentar apa-apa. Kita sudah melebihi waktu justru.
bintang kelas hari ini kita punya 2. Bintang kelasnya ada Hamidah sama Wilda Awaliyah. Oke, ya tepuk tangan semua. Oke, nah semangat ya kawan-kawanku, adik-adikku yang cantik-cantik, selalu top, selalu sehat, terus selalu gali sampai kalian puas, ya. Jangan berhenti untuk tidak belajar. I love you all. Dadah, assalamualaikum. Gitu Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu. Tutup mungkin ya, demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ingin ingatkan kembali buat besok tugas tahfiz hadis, jangan lupa ya. Yang Siap. kuliah yang tahfiz hadis yang kedua udah ada linknya, diperiksa ya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih.